Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Doa dan harapan saya kita sekalian berada dalam keadaan yang baik adanya. Kita masuk edisi renungan pagi hari ini, Jumat tanggal 20 Januari 2023 dengan pembacaan firman Tuhan dari kitab Yeremia 51 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita persiapkan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, di pagi yang teduh ini kami rindu untuk disapa dan diberkati Tuhan dengan firman-Mu. Hadirlah di antara kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Allah menjadi kekuatan yang menghidupkan kami di sepanjang hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menyambutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Yeremia 51 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Larilah dari tengah-tengah Babel. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan, Ia membayar ganjaran kepadanya. Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya, itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah, ratapilah dia. Ambillah balsam untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh. Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat disembuhkan. Tinggalkanlah dia, marilah kita pulang masing-masing ke negerinya. Sungguh penghukumannya sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan-awan. Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan Allah kita. Demikian firman Tuhan, dan tema renungan pagi ini minimnya suara kebenaran yang terambil dari ayat 10. Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Jemaat Tuhan, menjadi orang benar sangat dipengaruhi oleh tantangan. Beberapa di antaranya adalah dianggap sok pahlawan, disanggah dengan pembenaran lain, dikucilkan, hingga dijauhi oleh orang-orang yang menentang ataupun yang berpihak kepada kita. Contoh sederhana, jika ada larangan merokok di gereja tetapi tetap dilakukan, maka sudah seharusnya orang tersebut mendapatkan teguran. Namun jika yang merokok adalah kumpulan bapak-bapak, siapa yang berani untuk menegurnya? Itulah mengapa kebenaran membutuhkan keberanian. Apalagi sekarang memang kita berada pada upaya untuk mendukung program pemerintah bahwa gereja adalah area bebas merokok. Nabi Yeremia dan banyak orang Israel telah menyuarakan kebenaran kepada orang-orang Babel, namun sayangnya seruan itu tidak didengarkan. Bahkan orang-orang Israel harus menanggung setiap pembenaran mereka karena percaya kepada Allah. Semakin mereka menyuarakan kebenaran, rasa-rasanya semakin terhimpit oleh kuatnya penjajahan. Namun Nabi Yeremia tidak berhenti, tidak kapok. Ia tetap menyuarakan kebenaran. Bahkan ia bernubuat bahwa kelak bangsa Babel akan menerima ganjaran atas perlakuan mereka terhadap orang Israel. Bahwa Babel akan jatuh dan terpecah sehingga tidak bisa lagi untuk menjajah. Bukan hanya bangsa Israel, seluruh bangsa yang dilawan oleh Babel pun akan kembali pulang ke negeri mereka karena mendapatkan pembebasan dari Allah. Kebenaran yang dinyatakan Yeremia benar adanya. Jemaat Tuhan, bukan hanya tugas pendeta dan majelis jemaat untuk menyuarakan yang benar. Tugas ini pun menjadi bagian utuh tanggung jawab setiap umat Allah yang memikul salib Kristus Yesus. Saat kita diam terhadap kebenaran yang kecil, mungkin kebenaran yang besar akan selalu tertutupi dan
tidak akan menjadi nyata. Karena itu jemaat, mari menjadi umat yang menyuarakan kebenaran. Mungkin saat ini adalah sebuah keanehan untuk membicarakan tentang kebenaran. Namun hikmat dari Tuhan untuk memberitahu yang benar tidak aneh, bahkan tidak akan pernah keliru. Jangan takut untuk menyatakan kebenaran. Demikian renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, dalam pengurapan Roh Kudus, kami mengaku bahwa acap kali kami merasa lemah dan tidak berani untuk menyatakan kebenaran. Kami takut terhadap berbagai ancaman dan tantangan. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk berani menyatakan suara kebenaran, apalagi kalau itu terkait dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami lemah tetapi kami kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami dipakai untuk menyatakan kebenaran. Amin. Jemaat Tuhan, demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas dengan kekuatan dari firman Tuhan. Amin.